Dan yang berikutnya hadir dalam sarasehan dan webinar konferensi penginjil kedua, penginjil Indonesia yang kedua ini adalah dari ARAS PGPI, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Dan dalam kesempatan ini Ketua PGPI yaitu Bapak Pendeta Jason Balom Papueng akan menyampaikan secara langsung pemaparan tema dari seminar, dari webinar dan sarasehan yang akan kita saksikan bersama-sama. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan selanjutnya kepada Ketua PGPI Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia Bapak Pendeta Jason Balom Papueng untuk menyampaikan pemaparan temanya bagi kita sekalian. Shalom, shalom, puji Tuhan. Saya sangat menghargai akan semua upaya dalam hal memberitakan Injil yang dilakukan oleh Gereja Bethel Indonesia. Dalam hal ini, Departemen Penginjilan Gereja Bethel Indonesia yang sekarang melaksanakan konferensi yang kedua. Ini hal yang luar biasa. Sementara kita sedang bergelut dengan wabah yang menjadi masalah nasional kita sekarang, COVID-19, tapi Gereja Bethel Indonesia dalam hal ini sekali lagi Departemen Penginjilan melaksanakan konferensi penginjilan yang kedua. Ini artinya satu langkah di depan. Nah, jika kita berbicara tentang penginjilan, maka sesungguhnya penginjilan adalah mutlak tugas gereja, lepas dari individu-individu yang dipanggil oleh Tuhan memberitakan Injil. Karena tugas gereja, jika kita buat sederhana, hanya dua tugas utama gereja. Yang pertama, memberitakan Injil. Dan yang kedua, merawat hasil pemberitaan Injil itu untuk dipersiapkan kembali memberitakan Injil secara akumulatif. Nah, untuk itu tentu tidak sesederhana yang kita bayangkan pergi memberitakan Injil secara sporadis. Tapi harus dibuat dalam sebuah bentuk organisasi. Agar semua bisa terorganisir dengan baik. Baik dalam hal sistem, kebijakan, maupun aturan-aturan yang mendasarinya. Agar hasilnya lebih maksimal tentunya. Nah, jika kita berbicara tentang organisasi dalam hal memberitakan Injil, maka sangat dibutuhkan dalam organisasi ini atau faktor utama yang sangat penting adalah kepemimpinan dalam organisasi pemberitaan Injil itu sendiri. Karena seorang pemimpin yang kuat, dia mampu membawa apa yang sedang dia kerjakan atau yang dia organisasikan untuk menuju tujuannya. Ada ungkapan seperti ini, bahwa jika 100 ekor singa dipimpin oleh 1 ekor rusa, maka 100 ekor singa, dia akan berubah sifatnya menjadi rusa, berpikir seperti rusa, dan tentu bertindak seperti rusa. Tetapi jika 100 ekor rusa dipimpin oleh 1 ekor singa, maka 100 ekor rusa ini akan menjelma menjadi singa-singa yang hebat. Karena dia mulai berpikir seperti singa, mulai dia bernaluri seperti singa, dan bertindak seperti singa. Demikian dalam hal memberitakan Injil. Di memberitakan Injil lebih dibutuhkan bukan cuma sekadar iman, tapi iman plus keberanian. Lebih ekstrim lagi, iman plus nekat. Haleluya. Nah, untuk itu, dalam hal kepemimpinan yang kuat dalam memberitakan Injil, maka ada beberapa faktor yang sangat menentukan untuk seorang pemimpin yang kuat dalam hal memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil yang terorganisir, dia akan mampu mencapai bukan hanya daerah sekitarnya, tapi secara regional, bahkan secara nasional hingga global. Nah, faktor pertama yang sangat dibutuhkan
dalam kepemimpinan memberitakan Injil adalah kepemimpinan dengan visi yang jelas, atau a leadership with a clear vision. Nah, Alkitab katakan dalam Amsal Sulaiman 29 ayat 18a berkata bahwa bila tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Bahwa wahyu itu mempersatukan demikian visi dalam sebuah organisasi, dalam teristimewa dalam hal pemberitaan Injil, akan mempersatukan tujuan daripada pemberitaan Injil itu sendiri. Dan para pengikut-pengikut atau semua pelaku-pelaku dalam hal memberitakan Injil, bahasa kita adalah semua penginjil-penginjil. Nah, Alkitab katakan nih, dari awal kejadian sampai wahyu, sebenarnya berbicara tentang visi Allah yang demikian hebat bagi kita. Dan ayat-ayat Alkitab menjelaskan sangat hebat. Bahkan dari kitab Kejadian yang pertama saja, ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak dan taklukkanlah itu. Jadi sebenarnya lepas dari visi yang berbicara tentang pewahyuan Allah, lepas dari visi, kalau saya pakai bahasa sederhana berbicara tentang mimpi-mimpi kita, tetapi visi bagi saya dengan pemahaman sederhana saya seorang penginjil jalanan, bahwa visi adalah pikiran Allah yang ditaruh dalam pikiran manusia, sehingga manusia boleh mampu melihat dan memikirkan apa yang sesungguhnya, jangankan dia tidak mampu kerjakan, dia tidak mampu pikirkan sekaligus. Dan jika dia mampu pikirkan dan kerjakan, itu karena Allah semata-mata, Allah saja. Haleluya. Nah, dalam hal visi, tentu visi dari Tuhan. Sebab visi dari Tuhan dengan dari manusia berbeda. Kalau dari manusia itu disebut ambisi. Dan bedanya sangat tipis. Nah, kalau visi itu datang dari Tuhan, tentu ada tanda-tandanya. Dari sekian banyak tanda-tandanya, yang pertama, visi itu sangat besar. Saking besarnya nih, kita manusia tidak mampu mengerjakannya. Dan kalau mampu, itu sekali lagi, it's only and only by the grace of God. Itu hanya karena Allah dan semua anugerahnya. Tanda yang kedua, bahwa visi itu datang dari Allah, maka semakin kita berusaha melupakan, semakin dia mengejar kita. Semakin kita melarikan diri dari visi itu, dia semakin merasuk kita, menguasai kita. Dan ingat, visi itu lebih besar dari kita, diri kita sendiri, hidup kita sendiri. Karena yang membawa kita bukan rencana kita, bukan pemikiran kita, tapi visi yang datang dari Allah itu. Dan bukan kita yang membawa visi, tapi visilah yang membawa kita kepada tujuan. Visi itu sendiri. Dan yang ketiga, tanda visi itu datang dari Allah adalah, mungkin saya pakai bahasa agak pinggir jalan sedikit, nyeleneh sedikit, bahwa kita berani menaruh kepala kita untuk visi itu. Artinya begini nih, kalau kepala saja kita mampu taruh, apalagi cuma rekening bank kita. Kalau kepala kita mampu taruh, apalagi cuma rumah kita, cuma mobil kita, cuma motor kita, atau apa yang ada pada kita. Ini membuktikan visi itu datang dari Allah. Nah, setelah itu kemudian visi dilaksanakan dalam vision in action, dalam bentuk program, dan setelah program itu kemudian dalam dia lahir dan melahirkan target-target dalam program itu, itulah yang dikerjakan oleh konferensi nasional ini. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang sangat menentukan dalam organisasi atau kepemimpinan dalam hal memberitakan Injil adalah tanggung jawab atau leadership with a high responsibility. Kepemimpinan dengan kadar tanggung jawab
yang tinggi. Alkitab banyak mengisahkan tentang Tuhan Yesus dalam bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakan. Ketika dia meminta murid-muridnya menyediakan makanan bagi kurang lebih 5.000 orang laki-laki, tidak dihitung wanita dan anak-anak, dalam kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang luar biasa. Ini Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya yang luar biasa. Dan ketika dia memerintahkan murid-muridnya memberi makan, murid-muridnya beralasan bahwa tidak ada makanan, tidak ada warung sekitar sini, bahkan uang 200 dinar tidak cukup memberi makan orang ini. Tapi Tuhan Yesus katakan, kamu harus beri makan. Setelah berbagai macam alasan, kalau saya bisa merekonstruksi keadaan itu, maka Om Petrus dia mengumpulkan teman-temannya, semua murid Yesus, dan mereka mulai rapat. Bagaimana ini perintah dari guru, kita harus kasih makan. Bagaimana kita mau cari sponsor di mana, cari uang di mana? Kalau tuh ada uang, bagaimana mau kasih makan sekarang juga? Setelah mereka rapat berjam-jam, kemudian mereka mendapat sebuah kesimpulan, dan Petrus menghadap kepada Tuhan Yesus dan berkata, dan Tuhan Yesus tanya, Petrus, apa hasilmu? Ini jika saya bisa rekonstruksi. Petrus berkata, setelah kita rapat berdebat dengan sengit, ibarat di sidang sinode, setelah demikian, maka kami mendapat kesimpulan, guru. Karena kami ini aliran Pantekosta yang berharap kepada Allah, maka kami sepakat untuk setuju mengembalikan permasalahan kepada guru. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, tentu saya bukan Tuhan Yesus. Maka saya akan berkata kira-kira seperti ini. Jadi untuk apa kalian berjam-jam omong kosong di sini? Karena itu dalam hal memberitakan Injil, saya sangat setuju dengan konferensi-konferensi seperti ini. Tetapi satu konferensi 1000 kali tindakan. Pergi laksanakan ini hasil konferensi ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ini yang disebut tanggung jawab. Dan bukan cuma sekedar kita fire and forget. Bukan nembak kemudian kita lupakan. Kita beritakan Injil dan kita harus bertanggung jawab. Apa yang kita beritakan kepada dia yang mempunyai pekerjaan. Dan bukti tanggung jawab yang sangat jelas dalam hal ini. Dalam Yesus menunjukkannya. Karena saya menganggap bahwa dalam di Alkitab ini, kalau saya berbicara tentang kepemimpinan, maka seluruh kisah tentang Tuhan Yesus ada di dunia ini. Kalau saya baca, ibarat saya nonton sebuah acara besar, acara yang super hebat di atas sebuah panggung. Dan di sana seorang yang bernama Yesus Kristus, karena dia waktu itu sebagai anak manusia, mempertontonkan atau mendemonstrasikan akan kepemimpinan yang maha sempurna. Karena bukti tanggung jawabnya yang tertinggi adalah ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Lepas dari menebus dosa manusia. Tetapi penyaliban Kristus adalah bukti pertanggungan jawab tertingginya terhadap apa yang dia beritakan dan terhadap siapa yang dia beritakan. Dan kepada semua orang yang mengikuti dia. Bukan hanya pada waktu itu, sampai saat ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa kepemimpinan yang kuat yang dibutuhkan dalam memberitakan Injil adalah leadership with innovation. Kepemimpinan dengan melakukan atau dengan kemampuan melakukan inovasi-inovasi. Sadar atau tidak dalam hal organisasi pemberitaan Injil. Dalam memberitakan Injil, di situ ada bukan sekedar ladang memberitakan Injil, tapi di situ juga adalah ladang kompetisi. Karena itu mari kita berlomba-lomba, kata Alkitab. Dan untuk itu, sebagai pemimpin-pemimpin,
Kita nggak bisa stagnan, kita nggak bisa monoton. Kita harus berusaha melakukan hal-hal baru di dalam memberitakan Injil. Kita harus berusaha menghasilkan metode-metode baru dalam hal memberitakan Injil. Sehingga Injil boleh diberitakan dan Injil boleh masuk ke dalam segala pelosok, segala situasi, segala keadaan. Dan Alkitab terlalu banyak memberi contoh tentang itu. Terlalu banyak. Tapi karena waktu yang begitu singkat, maka saya lanjut saja dengan yang keempat. Faktor yang keempat yang sangat menentukan adalah kepemimpinan dengan kemampuan memotivasi. Leadership with a great motivation. Kepemimpinan dengan kemampuan motivasi yang hebat. Seorang pemimpin, dia harus punya kemampuan dalam hal memotivasi. Saya teringat ketika Tuhan Yesus menerima, dia berkata kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu bawa padaku. Dalam dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak dihitung wanita dan anak-anak. Dan mereka membawa 2 ekor ikan, 5 ketul roti kepada Yesus. Dan ketika Yesus memegang 2 ekor ikan, 5 ketul roti, kalau saya jadi Om Petrus waktu itu, saya bisa rekonstruksi kembali, saya akan berkata seperti ini. Kalau orang lumpuh berjalan, saya lihat. Orang sakit sembuh, orang buta melihat, saya lihat. Orang mati bangkit pun saya sudah melihatnya. Tapi yang satu ini, hanya 2 ekor ikan, 5 ketul roti, hendak memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Yang seperti ini belum pernah saya lihat. Haleluya, haleluya. Dan Alkitab katakan dia, Yesus Tuhan, memegang 2 ekor ikan, 5 ketul roti ini dan memandang ke atas. Dan kemudian memberkati 2 ekor ikan, 5 ketul roti ini. And he blessed the loaf. Itu kata Alkitab. Kemudian dia memecah-mecahkannya dan membagikan kepada banyak orang dengan sebuah perintah. Kepada muridnya dengan sebuah perintah. Bagikan kepada banyak orang. Dan kita tahu 2 ekor ikan, 5 ketul roti mampu memberi makan demikian banyak orang. Ini adalah a spectacular, a miracle. The awesome miracle. Ini mujizat yang dahsyat, yang hebat. Ya karena dia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang saya mau sampaikan ini adalah ketika dia menengadah ke langit dan memberkati roti itu. Mengucapkan berkat. Jadi bukan mengucap syukur, mengucapkan berkat. Artinya mengucapkan kata-kata berkat. Nah, kalau mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sudah menolong kami, terima kasih Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau mengucapkan berkat, mengucapkan kata-kata berkat adalah maju terus. Jangan mundur. Kita pasti menang. Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak ingkar janji. Dia menanti kita. Dia menguatkan kita. Dan dia membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dia akan menuntun kita melihat kemuliaannya yang hebat, dahsyat, dan ajaib itu. Itu kata-kata motivasi. Karena itu seorang pemimpin. Dia harus mampu memotivasi siapapun yang mengikut dia atau bersama-sama di dalam sebuah proyek pemberitaan Injil yang besar. Dan yang kelima, faktor yang sangat menentukan adalah leadership with sacrifice. Kepemimpinan dengan dasar rela berkorban. Tuhan Yesus sudah tunjukkan. Dia menyelesaikan di atas kayu salib. Dia mengorbankan diri di atas kayu salib. Seorang pemimpin harus rela berkorban. Jika engkau berpikir dalam memimpin pemberitakan Injil untuk mendapat sesuatu, maka engkau sudah gagal dalam pemikiran, dalam langkah yang pertama. Dalam pemberitakan Injil ketika engkau masuk di dalam ladang ini, maka engkau harus berpikir dan motivasimu adalah saya harus memberikan sesuatu di dalam ini. Ketika kita masuk dalam ladang penginjilan, sesungguhnya kita sudah masuk sebuah jalan di mana tidak ada jalan kembali bagi kita. Bagi seorang pemberitakan Injil, ketika dia memberi diri untuk menjadi pemberita Injil. Karena ketika kita bertobat, itu panggilan Allah.
Ketika kita menjadi hamba Tuhan, itu sudah pilihan. Lepas dari Allah tetap memanggil kita. Dan ketika kita menyerahkan diri menjadi seorang pemberita Injil, ingat, itu adalah pilihan kita yang telah kita putuskan. Itu adalah sebuah perjanjian dengan Allah. Kita sudah masuk pada a bridge with no return. Jembatan yang tidak ada jalan kembali. Kita sudah mulai menjalani road with no return. Kita sudah memasuki dan berjalan di dalam jalan yang tidak ada jalan kembali lagi. Bagi penginjil bukan maju terus pantang mundur, tapi maju terus karena tidak ada jalan mundur. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 berkata, aku mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya. Ya, kita mengenal dia. I know him with his power of resurrection. And I want to fellowship with him with his persecution and abusement. Saya mau bersekutu dengan dia di dalam penganiayaannya, dalam penderitaannya. And I want to be like him in his death. Dan aku mau menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Seorang penginjil ukurannya kesetiaannya. Dan ukuran kesetiaan bukan semasa dia masih hidup. Ukuran kesetiaan bagi seorang penginjil adalah ketika when he left his life and soul in the field of evangelism. When he back home, by back or by name. Seorang pemberita Injil, jika engkau ingin menjadi sama seperti Yesus, karena bukankah ini yang kita inginkan jadi bagi kita? Bukankah ini menjadi moto setiap penginjil, menjadi serupa dengan Kristus? Maka dalam hal kuasa engkau tidak mampu. Dalam banyak hal, talentamu, kekayaanmu, itu semua pemberian. Kemampuanmu berkhotbah, mencari jiwa, membawa jiwa, itu semua pemberian. Tapi satu hal ini, jika engkau ingin sama seperti Yesus, tinggalkan hidupmu dan nyawamu di ladang pemberitaan Injil. Tuhan Yesus memberkati Gereja Bethel Indonesia dan menolong penginjil-penginjil di Gereja Bethel Indonesia. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih dari Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, Ketua Bapak Pendeta Jason Balom Papeung telah menyampaikan pemaparan tema yang memberkati kita semua.